Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Deva Kurnia dengan NIM 191129006. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Konflik Batin Tokoh Utama dalam film Kukira Karuma karya Umay Shahab dengan pendekatan psikologi sastra. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, ragam bahasa dibagi menjadi dua, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis. Bahasa lisan merupakan ungkapan pengalaman batin seseorang dalam ujaran atau ucapan. Hubungan yang timbul dari penggunaan bahasa ini adalah pembicara dan pendengar. Bahasa tulis merupakan ungkapan dari pengalaman batin seseorang dalam bentuk tulisan. Hubungan yang timbul dari penggunaan bahasa ini adalah penulis dan pembaca. Perwujudan serta hubungan yang ditimbulkan oleh kedua jenis bahasa tersebut memang berbeda, tetapi keduanya memiliki satu persamaan, yaitu sebagai alat komunikasi untuk mewujudkan ide dan gagasan yang ada dalam pemikiran manusia. Ragam bahasa tulis muncul sebagai sarana pengungkapan ide, gagasan, serta pemikiran manusia secara terperinci dan lebih terperinci dari ragam bahasa lisan. Ragam ini antara lain karya ilmiah berupa jurnal, makalah, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Karya sastra merupakan salah satu dari ragam bahasa tulis yang banyak terdapat dalam pembelajaran bahasa. Sastra dalam bahasa yang lebih sederhana adalah alat kebaikan yang telah disaksikan, dialami, dirasakan, dan direnungkan secara mendalam oleh manusia tentang kehidupan yang disampaikan secara indah dan menarik. Dalam karya sastra, penulis banyak menuangkan pemikiran di dalamnya. Di antaranya adalah konflik batin yang merupakan permasalahan yang bertema psikologi yang banyak memperlihatkan sifat dari pengarangnya. Hal ini disebabkan karena psikologi membicarakan tentang tingkah laku manusia. Oleh karena itu, pendekatan psikologi merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam menganalisis sebuah karya sastra. Psikologi juga dapat berkaitan dengan sastra sehingga muncullah teori psikologi sastra. Film termasuk salah satu bentuk karya seni yang mampu menyampaikan informasi dan pesan dengan cara yang kreatif, sekaligus unik. Film merupakan media audiovisual sehingga hal yang paling penting dalam sebuah film adalah gerak gambar-gambar di sebuah layar putih yang membentuk suatu keutuhan cerita. Pada dasarnya, setiap manusia itu mempunyai karakter sendiri dan sifat manusia sebagai makhluk sosial. Maka terjadilah interaksi antara karakter-karakter tersebut sehingga menimbulkan persinggungan atau konflik. Konflik adalah suatu konsekuensi dari komunikasi yang buruk, salah pengertian, salah perhitungan, dan proses lain yang tidak disadari. Dalam karya sastra, konflik batin sebagai ketegangan atau pertentangan terjadi antara dua kekuatan. Pertentangan yang terdapat dalam diri satu tokoh maupun antara dua tokoh, bahkan antar kelompok. Aspek kejiwaan biasanya ditampilkan melalui tokoh-tokoh yang terdapat dalam karya tersebut. Konflik batin adalah konflik yang terjadi dalam hati jiwa seorang tokoh atau tokoh-tokoh cerita. Jadi, konflik batin merupakan konflik yang dialami manusia dengan dirinya sendiri atau permasalahan intern seorang manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang tingkah laku kehidupan psikis jiwani manusia. Penggunaan sebuah kajian psikologi dalam karya sastra merupakan bentuk pemahaman dan penafsiran karya sastra dari sisi lain. Kondisi ini kadang-kala mengalami ketidaksesuaian dengan situasi dan kondisi dalam kehidupan, karena manusia mempunyai alam pikiran yang terus berkembang sejalan dengan aktivitas-aktivitas yang telah dijalani. Kajian psikologi sastra digunakan untuk menganalisis konflik batin tokoh utama dalam Kukira Karuma karya Umay Shahab ini, menampilkan beberapa konflik yang berpengaruh terhadap kepribadian tokoh-tokohnya. Konflik yang ditampilkan dalam film ini sangat kompleks, baik konflik batin maupun konflik antar manusia sebagai proses kejiwaan manusia yang pada akhirnya berpengaruh terhadap sikap dan tingkah laku. Konflik-konflik yang dialami tokoh dengan cara-cara penyelesaiannya dapat menjadikan petunjuk adanya unsur psikologi dalam sebuah karya sastra. Yang kedua yaitu landasan teori. Yang pertama, kajian teori. Struktur naratif film. Film dapat diartikan sebagai hasil budaya dan alat ekspresi kesenian. Itu berarti bahwa film merupakan gabungan dari berbagai teknologi seperti fotografi, rekaman suara, kesenian baik seni rupa dan seni teater, sastra, dan arsitektur, serta seni musik. Lalu selanjutnya yaitu elemen ruang. Hukum kausalitas merupakan dasar dari naratif yang terikat dalam sebuah ruang.
Sebuah cerita tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya ruang. Ruang adalah tempat di mana para pelaku cerita bergerak dan beraktivitas. Elemen ruang akan sangat menentukan suatu kesan terhadap suatu film. Oleh karena itu, ruang dalam suatu adegan harus ditunjukkan dengan ruang yang jelas. Lalu selanjutnya elemen waktu. Hukum kausalitas merupakan dasar dari naratif yang terikat oleh waktu. Sebuah cerita tidak mungkin terjadi tanpa adanya unsur waktu. Urutan waktu menunjukkan pada pola berjalannya waktu cerita sebuah film. Terdapat 3 aspek elemen waktu yang berhubungan dengan naratif sebuah film, yaitu durasi waktu, frekuensi, dan juga urutan waktu. Kemudian permasalahan dan konflik. Permasalahan dalam sebuah film adalah halangan yang dirasakan oleh tokoh utama protagonis dalam cerita film tersebut. Permasalahan biasanya berupa permasalahan dengan sekitar tokoh protagonis dan juga dengan permasalahan diri sendiri. Lalu pelaku cerita. Pelaku cerita adalah karakter yang ada dalam film. Pelaku cerita memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah cerita film. Lalu psikologi sastra adalah memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam sebuah karya. Dalam hal ini, sebuah karya sastra, pendekatan psikologi sastra sangatlah membantu. Psikologi diperlukan dalam karya sastra guna mengkaji karakter-karakter tokoh dan segala hal yang berkaitan dengan proses psikologi. Yang terakhir yaitu konflik batin. Konflik secara umum adalah pertentangan antara kelompok atau orang yang memiliki tujuan dan ideologis berbeda. Sedangkan batin adalah sesuatu yang tersembunyi dalam diri maupun jiwa individu. Konflik batin, konflik yang disebabkan adanya 2 gagasan atau lebih atau keinginan yang saling bertentangan untuk menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku. Lalu yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Pada penelitian mengenai konflik batin sudah banyak dilakukan sebelumnya dengan materi yang ada dalam suatu media, baik itu film, novel, cerita maupun anime. Penelitian sastra dengan sumber data manga Death Note pernah diteliti oleh Aldi Almandrajat, mahasiswa salah satu Universitas Indonesia, dengan judul referensiasi konsep Darwinisme sosial di dalam manga Death Note. Dalam skripsinya, Aldi berhasil memaparkan konsep Darwinisme sosial yang dipresentasikan dalam manga Death Note. Konsep Darwinisme sosial yang diteliti Aldi dalam manga ini adalah konsep Darwinisme sosial survival of fittest, yaitu sistem di mana individu yang tidak dapat bersaing dengan individu yang kuat akan tersisihkan. Lalu yang terakhir yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Metode penelitian diperlukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh hasil yang baik dan tersistematis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji masalah dan mendeskripsikan menggunakan kata-kata. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah konflik batin yang dialami 2 tokoh utama dalam film Kukira Kau Rumah karya Umay Shahab berdasarkan tinjauan psikologi sastra. Yang kedua, waktu penelitian. Waktu penelitian pada subjek untuk mengumpulkan data diadakan selama 2 bulan, yaitu akan dimulai pada bulan Juli sampai Agustus 2022. Selanjutnya yaitu data dan sumber data. Data merupakan kumpulan informasi yang akan dianalisis. Kumpulan informasi atau data belum memiliki makna, itu sebabnya diperlukan proses analisis. Data dalam penelitian ini adalah dialog yang dilakukan oleh tokoh utama atau interaksi tokoh utama dengan tokoh lain dalam film Kukira Kau Rumah. Sedangkan sumber data adalah film Kukira Kau Rumah dengan rincian tanggal rilis tanggal 3 Februari 2022 Indonesia, sutradara Umay Shahab, lagu unggulan Kukira Kau Rumah, produser Prilly Latukonsina, perusahaan produksi MD Pictures, skenario oleh Umay Shahab, Wonti Tiwa, dan Imam Salimi. Lalu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan sistem simak catat. Studi kepustakaan merupakan pemerolehan data dari buku-buku, dokumen-dokumen, maupun jurnal yang relevan. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama itu menonton secara berulang-ulang.
lalu mencatat setiap dialog, dan yang ketiga mendokumentasikan dialog dengan adegan berhubungan dengan masalah. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Analisis data merupakan proses mengolah data yang diperoleh atau dikumpulkan menjadi informasi untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Adapun langkah-langkah analisis data, yang pertama, data yang diperoleh dari film berupa kutipan dialog diseleksi sesuai dengan konflik. Yang kedua, data yang terkumpul ditafsirkan berdasarkan aspek kepribadian dan konflik batin tokoh. Yang ketiga, menganalisis data dan mengklasifikasikan data menggunakan teori. Yang keempat, membuat kesimpulan dari hasil analisis yang menjadi temuan penelitian dan saran-saran. Baiklah, itulah presentasinya dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.